Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka salat maghrib berjamaah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan kembali hati kita, kuatkan badan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, para malaikat pun mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi diri mereka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka bersemayamlah, diamlah kalian di tempat tersebut. Nah, kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka beliau pun mengatakan, hilakud dzikr, yaitu majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan jalan kehidupan bagi kita semua agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga kami akan memberikan pahala yang lebih besar, ganjaran pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka amalkan ketika mereka di dunia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Setelah pertemuan yang lalu kita menjelaskan bagaimana tentang keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bahwasanya keislaman keduanya ini memberikan pengaruh yang begitu besar, ya, sehingga dikatakan oleh mereka, Mekah sebelum Islamnya Umar itu berbeda dengan Mekah setelah Islamnya Umar. Oke, maka kita dapatkan tadi dengan keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, dan juga dengan bertambahnya manusia yang masuk dalam agama Islam, maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy pun mulai mengurangi penindasan atau penyiksaan terhadap kaum muslimin. Apalagi tadi kita katakan dua jargon itu sudah masuk ke dalam agama Islam, dua kekuatan besar yang sangat mereka takuti, yang sangat mereka segani. Jadi mulai mereka meredah. Nah, kemudian mereka pun berpikir ulang kembali,
ya, memutar otak mereka bagaimana cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka berpikir, maka muncullah salah satu ide dari mereka, yaitu dengan negosiasi. Ya, dengan negosiasi. Tapi kata mereka, konsekuensinya kalau seandainya dengan cara negosiasi ini, ya, maka mau tidak mau mereka harus menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dunia tentunya. Ini menurut pandangan mereka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan sedikit pun, ya, tentang perkara dunia, dan nanti kita akan dapatkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, sehingga akhirnya ya disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, ya, suatu hari Utbah bin Rabi'ah, yaitu orang dari kafir Quraisy, dia pergi menuju perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian dia pun berbicara kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya sekarang, ya, ini menemui Muhammad, dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di depan Ka'bah, tentunya salat pada waktu itu. Nah, kata Utbah, bagaimana pendapat kalian kalau sekarang ini saya mendatangi Muhammad, kemudian, ya, saya menawarkan beberapa hal kepadanya, dan saya berharap semoga sebagian dari apa yang saya tawarkan tersebut dapat diterima olehnya, dan kita pun bersiap-siap untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Muhammad, sehingga, lihat nih ucapan ini, ya, sehingga dia tidak mengganggu kita lagi. Pak, kalau pertanyaannya, di bagian mana Nabi Muhammad SAW mengganggu mereka? Ya, Nabi Muhammad gak pernah menindas mereka. Nabi Muhammad gak pernah menyakiti mereka. Nabi Muhammad tidak pernah memukul salah seorang di antara mereka. Ya, bahkan sebaliknya, mereka yang menindas, mereka yang menyakiti, mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, kemudian mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengganggu mereka. Padahal apa, ya, yang dianggap oleh mereka itu suatu gangguan, itu hanya ajakan Nabi Muhammad SAW secara lisan, mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya melihat apa yang diucapkan oleh Utbah bin Rabi'ah ini kepada orang-orang kafir Quraisy sama persis seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sekarang ini. Ketika ada orang-orang atau dai-dai sunnah yang mengajak kepada ketauhidan, yang mengajak kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diberikan dalilnya, ini dalil Al-Quran, ini dalil sunnah Rasulullah SAW, ini pendapatnya para ulama ini 4 madhab diberikan, dipaparkan dengan baik. Tiba-tiba kemudian mereka malah menyerang, menyerbu, membubarkan pengajian, menyerang masjid. Kemudian setelah mereka menyerang masjid, mereka katakan, tuh dai-dai itu adalah dai-dai radikal. Baru aja nyerang, mereka kemudian menyebut dai-dai tersebut adalah dai radikal, dai yang tidak toleransi. Itu saya melihatnya persis banget nih, ya, persis banget dengan apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah ini. Nah, oke, taib, kita lanjutkan kembali setelah itu. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah ini, ya, ini setelah dia melihat keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan melihat bahwasanya banyak manusia yang telah masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu, ya, sehingga dia paparkan kepada orang-orang kafir Quraisy pendapatnya tersebut. Akhirnya mereka pun mengatakan, tentu saja ya Abul Walid, kata mereka. Abul Walid ini panggilan untuk siapa, Pak? Utbah bin Rabi'ah, ya, kunyahnya, ya, Abul Walid, bapaknya Al Walid. Tentu saja ya Abul Walid, pergilah engkau ke sana, tawarkan kepada Muhammad. Akhirnya, ya, Utbah pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan kemudian duduk di samping Nabi
Muhammad pada itu. Dan dia pun mengatakan, wahai anak saudaraku. Wah, ini biasanya ini perkataan-perkataan lembut ya. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya sebagaimana yang engkau ketahui, katanya. Ya, wahai anak saudaraku, sebagaimana yang engkau ketahui bahwasanya di antara kami engkau itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi, dan juga engkau adalah orang yang memiliki garis keturunan yang sangat luhur di antara kami. Tuh, ya, memang kenyataannya seperti itu. Ya, dan memang kenyataannya sebelum Rasulullah menyampaikan Islam, mereka sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, sangat segan. Namun ketika beliau sudah menyampaikan ketauhidan, udah beda lagi nih. Ya, sudah beda lagi sikap mereka. Akhirnya apa? Setelah dipaparkan seperti itu oleh Utbah bin Rabi'ah, tapi kata Utbah bin Rabi'ah, apa yang engkau bawa ini permasalahan yang sangat serius, yang membuat manusia tercerai-berai, ya, di mana engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran, engkau telah mencela Tuhan, agama, dan juga nenek moyang mereka. Dan sekarang kata Utbah bin Rabi'ah, saya ingin menawarkan beberapa hal kepadamu dan saya berharap engkau menerima sebagian darinya. Lihat Pak, apa yang diucapkan oleh Utbah bin Rabi'ah sama lagi nggak Pak dengan konteks sekarang ini? Ya, tadi saya katakan ketika ada dai-dai sunnah yang mengajak kepada ketauhidan, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan dalil-dalil yang nyata, apa ucapan orang-orang di luar sana? Itu kaum yang memecah belah umat. Sama nggak tadi? Ya, diomong ini memecah persatuan tuh. Yang tadinya sudah bersatu, nih, tiba-tiba dipecah belah oleh mereka. Nih sama, kayak ucapan Utbah. Kemudian kaum tersebut kata mereka, orang-orang di luar sana, ya, yang mengajak kepada sunnah tadi, itu menganggap yang lainnya seolah-olah menyimpang dari kebenaran, kata mereka. Seolah-olah mereka ini pemilik kunci surga. Ini biasanya ya, propagandanya seperti itu. Ya, seolah-olah mereka pemilik kunci surga. Padahal siapa di antara kita, ya, atau dai-dai sunnah yang mengatakan saya ini bakal masuk surga loh? Nggak ada. Ya. Tetapi mereka hanya mengatakan ini lu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini lu dalilnya. Kan seperti itu. Nah, propaganda mereka lagi, mereka katakan bahwasanya ini kaum ini nih, ya, kaum ini atau dai-dai ini selalu mencela tradisi agama yang sudah turun menurun dari dulu. Mencela nenek moyang kita, mencela kuburan-kuburan para wali. Padahal di bagian mana kita mencelanya? Ya, yang kita cela adalah kalau seandainya perbuatan tersebut membawa kepada kesyirikan. Kan itu. Ya. Kalau seseorang mau ziarah kubur, ya tafadhol ziarah kubur. Dan Rasulullah SAW memperbolehkannya. Dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Rasulullah, saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena apa? Karena keimanan kalian belum kuat. Kalau seandainya saya perbolehkan, kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalian akan meminta-minta kepada kuburan tersebut. Kalian akan menyembah kepada kuburan tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah, wal'an fazuruha. Sekarang tafadhol, silahkan kalian ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, ini paling pertama nih. Nah, tapi kan enggak nih. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka datang ziarah kubur, ya, kita nggak pernah mencela kuburan-kuburan wali, nggak pernah. Ya, yang kita cela adalah mereka datang ke kuburan-kuburan wali tersebut, lalu kemudian apa?
meminta-minta kepada kuburan tersebut. Bahkan antum bisa melihat sendiri ya di YouTube bagaimana mereka bersujud menyembah kepada kuburan itu. Apalagi buktinya? Sudah banyak banget. Ya, sudah banyak banget kalau antum bisa ngelihat di YouTube. Ya nggak perlu di YouTube juga, antum juga mungkin sering lihatnya ya seperti itu. Nah, itu yang dicela. Tapi kemudian propagandanya sama seperti apa yang dipropagandakan oleh Utbah bin Rabi'ah tadi. Ya, dan itulah pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pula yang dialami oleh dai-dai yang mengajak kepada ketauhidan tadi. Sama persis. Ya, maka nggak heran makanya Rasulullah SAW mengatakan, badal Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali dalam apa? Keadaan asing. Ya, ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid, asing benar tuh di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Apa-apaan yang dibawa oleh Muhammad ini? Ditentang oleh mereka. Ya, mau dibunuh Nabi Muhammad. Sebagian kaum muslimin dibunuh oleh mereka. Ya, badal Islamu ghariban. Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing, keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Jadi ketika Islam ini asing, akhirnya mulai tersebar, orang-orang sudah terbiasa dengan Islam. Akhir zaman Islam akan terasingkan kembali sebagaimana awal Nabi Muhammad SAW membawa agama ketauhidan tersebut. Tapi apa kata beliau? Fatuba lil ghuraba, akan tetapi bahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan. Nabi Muhammad di awal terasingkan. Para sahabat yang beriman pada waktu itu terasingkan. Islam terasingkan. Al-Quran terasingkan. Dan kata Rasulullah di akhir zaman nanti, fatuba lil ghuraba, bahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan tersebut. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu al-ghuraba? Ya, siapa itu orang-orang yang terasingkan tersebut ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang memperbaiki agama manusia, keyakinan mereka, ibadah mereka, moral mereka, akhlak mereka, idza fasadan nas, ketika manusia ini sudah rusak agama mereka. Tuh Pak, itu kata Rasulullah. Jadi tetap ada dai-dai terus, walaupun nanti mereka dicerca, tetap mereka akan mengajak kepada kebenaran. Ya, dibongkar masjidnya, diserang, tetap akan mengajak kepada ketauhidan. Jelas Pak ya? Nah, inilah orang-orang al-ghuraba. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya ketika Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah, bahagialah al-ghuraba tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun memberitahukan siapa al-ghuraba, unasun salihun fi unasi su'in katsir, yaitu orang-orang yang soleh di antara orang-orang yang buruk yang begitu banyak. Man ya'sihim, orang-orang yang menentang mereka, kata Rasulullah, ya, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, orang-orang yang menentang mereka, menyelisihi mereka, memusuhi mereka, menyerang mereka, ini lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mengikuti al-ghuraba ini. Tuh Pak, ya, jadi nggak heran. Jadi nggak heran, karena memang Rasulullah sudah memberitahukan fakta tersebut, dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukanlah sebuah kebohongan. Ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Sehingga tuh 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah mengucapkan, terjadi di akhir zaman ini. Jelas Pak ya? Nah, kita kembali lagi ke bukunya. Nah. Akhirnya kata Rasulullah SAW ketika Utbah memberikan tawaran tersebut, ya, maka kemudian kata Rasulullah, wahai Abul Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah, silahkan ya engkau berkata, sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan. Lalu kemudian kata Utbah bin Rabi'ah,
wahai anak saudaraku, kalau seandainya, ya jikalau apa yang engkau bawa ini adalah semata-mata dikarenakan harta, tuh kata Utbah bin Rabi'ah, ya semata-mata karena harta, maka sungguh kami semuanya orang-orang Quraisy ini, kami akan mengumpulkan seluruh harta kami dan kami akan memberikan kepadamu dan engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami, jikalau karena harta. Kemudian beliau pun mengatakan lagi, dan jikalau yang engkau bawa ini dikarenakan ingin kedudukan, kami akan memberikan kedudukan tersebut kepadamu. Kami akan jadikan engkau sebagai tuan kami, sehingga kami tidak akan memutuskan segala perkara kecuali sesuai dengan keputusanmu. Kalau kedudukan yang diinginkan. Lalu Utbah pun mengatakan lagi, kalau seandainya yang engkau inginkan adalah kerajaan, maka sungguh kami akan menjadikan engkau raja kami. Dan kalau seandainya yang engkau inginkan, yang engkau alami tersebut adalah karena engkau merasa kerasukan jin, kata Utbah tuh ya, karena mungkin aja kata mereka, ya mungkin aja kata mereka, ya, karena kalau kerasukan jin kami akan mencarikan tabib, mencarikan seseorang yang bisa menyembuhkanmu dari kerasukan tersebut. Itu perkataan Utbah bin Rabi'ah. Tawarkan seluruh perkara dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nggak tahu bahwasanya perkara dunia itu begitu remeh, begitu kecil di hadapan Rasulullah SAW. Dan bahkan kalau seandainya hanya perkara dunia, dari dulu juga Rasulullah SAW sudah mendapatkan kedudukan. Dari dulu juga Rasulullah SAW sudah mempunyai harta yang banyak. Pernikahannya dengan Khadijah, Khadijah itu saudagar yang begitu kaya. Nah, ya, itu di zaman dulu gitu ya. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan tentang keislaman. Bayangkan kalau seandainya terus Rasulullah sampai di umur 50, itu kayaknya Rasulullah bakal menjadi penggantinya Abu Thalib. Ya, atau bakal menjadinya seperti pengganti Abdul Muthalib kakeknya. Udah semua ada pada diri Rasulullah SAW. Akan tetapi semuanya ditolak oleh beliau. Hanya karena apa? Ini ketauhidan ini. Ya, hanya untuk ketauhidan ini. Nah, kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah, ya Utbah, engkau selesai dengan pembicaraanmu? Sudah engkau tawarkan semua? Ya, ada lagi nggak yang mau diomongin? Kata Rasulullah kan seperti itu. Kata Utbah, sudah. Ya. Taib ya Utbah, kalau engkau sudah selesai, sekarang giliran saya yang berbicara dan engkau dengarkan apa yang saya ucapkan. Rasulullah enggak mengatakan ini itu dan sebagainya, langsung Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fussilat, yaitu Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim yang diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun, ya, fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Yaitu kitab, ya, yang dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Basyira wa nadhira, ini sebagai berita gembira dan juga peringatan untuk mereka. Fa'arada aktsaruhum, akan tetapi kebanyakan mereka menolaknya, menentangnya. Fahum la yasma'un, mereka enggak mau mendengarkannya. Coba, ya. Lalu kemudian apa? Kata Allah, wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaih, dan mereka pun mengatakan sesungguhnya hati kami ini sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Rasulullah SAW membacakan ayat-ayatnya, sehingga pada waktu itu Utbah bin Rabi'ah merasa khusyuk, merasa tenang, merasa nyaman ketika mendengarkan apa? Ayat-ayat tersebut. Seolah-olah Utbah terbawa masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, merasa tenang. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya, setelah itu, ya Utbah, ya Abul Walid, sekarang saya telah menyampaikan kepada engkau, dan sekarang
terserah apa yang ingin engkau lakukan. Tuh, seperti itu aja Rasulullah SAW. Tapi Utbah udah benar-benar terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu, setelah itu Utbah pun beranjak kembali pergi menemui kaum kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy dari kejauhan mereka mengatakan, wajah Utbah atau raut wajah Utbah ini sudah berubah dari wajah yang pertama. Ini kok ada perbedaan yang sangat mencolok pada gitu. Sehingga akhirnya mereka pun setelah bertemu dengan Utbah, ya mereka bertanya kepada Utbah, wahai Utbah, apa yang engkau bawa? Ya, kabar apa nih yang engkau bawa dari Muhammad? Sukses gak nih? Gitu seperti itu. Walaupun mereka sudah ngelihat dari kejauhan, ini kayaknya nggak berhasil nih ya. Karena apa? Raut wajahnya sudah berbeda. Akhirnya apa? Setelah itu, langsung Utbah pun mengatakan, apa yang aku bawa, ya kata beliau, kata Utbah, apa yang aku bawa adalah apa yang telah aku dengarkan, ya, dari pembicaraannya atau dari perkataan yang demi Allah aku belum pernah mendengarkannya sebelumnya. Ya, benar-benar terkagum-kagum Utbah waktu begitu. Sehingga akhirnya Utbah pun karena sudah benar-benar terkagum-kagum, dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, wahai kaum Quraisy, patuhilah perkataanku, ya, dan tinggalkan urusan dia kepadaku, jangan kalian ikut campur dalam urusannya. Kata Utbah, jangan ikut campur. Karena apa kata Utbah? Karena sesungguhnya apa yang dia bawa ini akan menjadi besar di masa depan. Benar-benar perkara yang akan besar. Ya, biarkan aja. Ya, kalau seandainya orang-orang Arab, yaitu kabilah-kabilah Arab selain orang-orang Quraisy, ini bisa mengalahkan Muhammad, maka kalian pun juga telah mengalahkannya tanpa campur tangan kalian. Itu kata Utbah bin Rabi'ah. Tapi kalau seandainya Muhammad ini bisa mengalahkan mereka, kerajaannya menjadi kerajaan kalian, keagungannya menjadi keagungan kalian, dan kalian bisa hidup bahagia di dunia ini. Tuh kata Utbah bin Rabi'ah. Sehingga orang-orang Quraisy yang mendengar perkataan Utbah ini langsung mengatakan, Pak, ini Utbah bin Rabi'ah ini sudah disihir dengan lisannya Muhammad. Tuh, ya Pak. Padahal Utbah bin Rabi'ah ini adalah pemuka, petingginya orang-orang Quraisy. Yang tadinya mereka berharap besar terhadap Utbah, baru sebentar ngomong dengan Nabi Muhammad, diomongin oleh mereka, Utbah sudah disihir oleh siapa? Muhammad. Masya Allah. Nah, akhirnya Utbah pun mengatakan, ya sudahlah ya, ini adalah pendapat saya, kalau kalian gak mau menerimanya, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, Pak. Ya, tuh, ya, Utbah bin Rabi'ah. Bahkan Pak, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah SAW ini menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Utbah bin Rabi'ah, ya, kepada Utbah bin Rabi'ah pada waktu itu, sampailah kepada surat Fussilat yang ayat yang ke-15-nya, ya, ayat yang ke-15-nya, ketika Rasulullah SAW membacakan, fa'in a'radu, kalau seandainya mereka menolak, ya, tidak mau mengikuti engkau ya Muhammad, faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati Hudi wa Thamud, maka berikan peringatan kepada mereka dengan petir tersebut telah menghancurkan kaum Hud dan juga kaum Thamud. Ketika Rasulullah sampai pada ayat ini, langsung pada waktu itu Utbah bin Rabi'ah menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya dan menggigil pada waktu itu ketakutan, dan dia pun mengatakan, ya Muhammad, demi kekerabatan kita jangan engkau lanjutkan kembali. Karena apa? Karena Utbah Rabi'ah takut azab yang akan menimpa dirinya. Pak, ketika disampaikan pada sampai ayat
petir yang menyambar kaum Hud dan juga kaum Ad dan Tsamud. Langsung pada waktu itu Utbah ketakutan. Pertanyaannya kenapa, Pak? Tahu nggak pertanyaan kenapa? Tahu nggak jawabannya, Pak? Kenapa begitu ketakutannya Utbah? Hah? Kenapa ketika disebutkan petir yang menyambar kaum Ad dan Tsamud, langsung begitu ketakutannya Utbah dan menggigil pada waktu itu? Sementara disebutkan pada kaum-kaum yang lainnya, ya, kaum ini, kaum itu dan sebagainya. Sementara ketika disebutkan kaum Ad dan Tsamud, langsung ketakutan. Pak, karena kaum Ad dan kaum Tsamud ini adalah dua kaum, yaitu kaum Nabi Hud ataupun kaum Nabi Saleh. Yang dua kaum ini berasal dari bangsa Arab. Jadi nenek moyangnya mereka. Dan tempatnya kaum Tsamud dan kaum Ad itu juga berada di dekat kota Mekah. Sehingga Pak, kalau seandainya mereka melewati tempatnya, ya, mereka ingin mengadakan perjalanan, mereka masih melihat tuh Pak, puing-puing kehancuran dan kebinasaan terhadap kaum Ad dan Tsamud. Jadi masih ada bangunan-bangunan yang sudah hancur, ya, ada puing-puing kepala berhala yang telah hancur dan lain sebagainya. Pada waktu itu mereka masih bisa melihat puing-puing bangunan yang ada pada kaum tersebut. Dan masih tertanam dalam pikiran mereka tentang hancurnya atau Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum tersebut. Masih terngiang-ngiang sebagaimana mereka pun terngiang-ngiang ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abrah. Jadi itu Pak, sehingga akhirnya Utbah ketakutan menggigil, jangan dilanjutkan kembali, takut kena azab. Ya, takut kena azab. Nah, itulah Utbah bin Rabi'ah ketika dia menawarkan apa tadi? Negosiasi kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya akhirnya, ya, dia yang malah ketakutan. Taib. Ternyata Pak, ya, berapa menit lagi Pak? 10 menit? Oh, masih panjang. Pak, setelah mereka, ya, negosiasi yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata mengalami kegagalan, ya, sudah membujuk Nabi Muhammad dengan rayuan dunia dan lain sebagainya, bahkan dengan ancaman juga, ya, ternyata gagal juga. Akhirnya mulai mereka berpikir cara yang lain lagi apa nih selain negosiasi. Mulai terpikirkan oleh mereka, yaitu kompromi agama. Ya Pak, kalau tadi negosiasi memberikan dunia, sekarang mengkompromikan agama. Nah, mengkompromikan agama. Disebutkan bagaimana mengkompromikan agamanya, yaitu mencari titik temu. Ya, mencari titik temu antara apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan keyakinan mereka. Ini susah nih cari titik temunya nih, ya. Ya, cari titik temunya. Ini sama aja Pak kalau sekarang itu kayak ada ajaran atau keyakinan sinkretisme. Ya, mencari titik kebenaran di antara ini akhirnya membenarkan seluruh agama. Ya. Ini ajaran sinkretisme atau paham sinkretisme. Akhirnya, ya, inilah yang mereka lakukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan bahwasanya pembesar-pembesar kaum Quraisy seperti Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahmi pada waktu itu, mereka sempat menghadang Rasulullah SAW yang pada waktu itu sedang bertawaf. Ya, mereka menghadang, langsung mereka katakan, "Ya Muhammad, biarkan kami menyembah apa yang engkau sembah." Ya, biarkan kami menyembah apa yang engkau sembah dan engkau pun menyembah apa yang kami sembah. Ini mengkompromikan
agama. Ya, mengkompromikan keyakinan mereka. Nah, kata mereka selanjutnya, kalau seandainya ya Muhammad, ya, kalau seandainya Tuhan engkau atau Tuhan yang engkau sembah ini lebih baik daripada Tuhan kami, maka kami akan mendapatkan bagiannya, kata mereka. Ya. Kalau seandainya Tuhan yang engkau sembah itu lebih baik daripada Tuhan kami mendapatkan bagiannya. Tetapi kalau seandainya Tuhan yang kami sembah ini lebih baik daripada Tuhanmu, engkau pun juga akan mendapatkan bagiannya. Kan aman tuh, kata mereka. Ya, maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, Pak? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak bakal menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga sama, ya, enggak perlu menyembah apa yang kami sembah kalau seandainya kalian terpaksa melakukannya. Karena apa? Di dalam Islam la ikraha fit, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya sudah, kalau kalian sesuai dengan keyakinan kalian, ya itu terserah kalian. Kami pun sesuai dengan keyakinan kami. Jangan saling mengganggu. Udah selesai. Ya gitu. Ya. Kalian dakwahi umat kalian, sedangkan kami akan mendakwahkan juga orang-orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Sudah selesai. Gitu maksudnya. Ya nggak perlu crash, nggak perlu berantem, nggak perlu nyakitin orang lain, nggak perlu menindas. Kan gitu. Ya Pak ya? Tapi kenyataannya lihat ya, kenyataannya ya begitulah mereka. Ya, kenyataannya memang mereka berada dalam keraguan. Pak, kalau mereka nggak ragu di dalam agama mereka nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, orang-orang yang mau mengkompromikan agama, ya, mau punya ini itu dan disatukan seluruhnya, itu karena apa, Pak? Karena merasa agamanya tidak berada dalam kebenaran. Ya, agama yang tidak berada dalam kebenaran. Makanya kita dapatkan juga ya, di dalam Islam pun juga ada yang orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang liberal, orang-orang sekuler, yang memang pada dasarnya mereka tidak meyakini agama Islam, benci terhadap agama Islam. Akhirnya apa? Mau mengubah-ubah hukum Islam dan mengkompromikan ini semuanya gabung sehingga mereka mengatakan semua agama itu sama dan dapat menghantarkan para pengikutnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan di dalam firman-Nya, "Innad dina indallahil." Allah katakan dalam firman-Nya, ya, bahkan lebih jelas lagi dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Itu Allah katakan, Allah rincikan siapa orang kafirnya tersebut. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyriknya. Siapa musyrik tersebut? Konghucu kah, Hindu kah, Buddha kah, dan lain sebagainya. Finari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka selama-lamanya di dalamnya. 3 tuh Pak. Sudah kafir disebut, tempatnya neraka jahannam, selama-lamanya disebut lagi ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk yang ada di dunia ini. Masih kemudian mereka mengatakan semuanya masuk surga. Ini enggak benar. Ya, enggak benar. Nah, kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya sama, ya, orang-orang kafir dari riwayat Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu selama setahun," katanya. Nah, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Az-Zumar ayat 64, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang jahil, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah bantah perkataan mereka. Taib. Tadi kita dapatkan ternyata semua negosiasi,
kompromi agama, kompromi keyakinan, semuanya mengalami kegagalan semuanya. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah suatu kebenaran, tidak akan mungkin tercampur dengan kebatilan. Tapi itu saja sampai saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga memotivasi kita untuk terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengencangkan tauhid kita, mengokohkan diri kita untuk terus berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir, mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.